Banyak kan yang menceritakan bahwa ketika terjadi begini dia langsung menghadap. Rasulullah sendiri nggak ada begitu ya. Tapi dia bersyahadat. Gimana itu? Ini terjadi perbedaan-perbedaan seperti itu. Nah, kalau yang begitu jelas kita sudah ada walak baroknya. Kemudian tentang juga mazhab falsafi, tasawuf yang bercampur dengan filsafat. Yang ini juga seperti adanya wihdatul wujud. Ini kalangan-kalangan kaum muslimin menggunakan referensi mereka. Abu Yazid Bustami misalnya ini tokoh-tokohnya kalangan sufi. Dan itu di sekeliling kita menggunakan pendapat-pendapat beliau. Kemudian juga ada mazhab yang dianggap bukan ini ya, ada tiga tadi, ada irfani, ada falsafi, juga mazhab yang sunni. Seperti mungkin kalau di kalangan tasawuf yang dicontohkan mazhabnya Imam Al-Ghazali. Ini masih ditoleransi, tapi sebagian kita ya antipati juga gitu. Makanya memang ya realitasnya seperti itu. Tapi kita bisa memetakan ini yang paling terjauh, mungkin ini agak dekat gitu. Yang tentunya kalau pegangan kita kan udah jelas. Yang tidak ada hadalnya, ada Quran dan sunnahnya, tidak ada korelasinya dengan istimbat hukum ya, seperti kias isma ya. Itu kita tolak kan sebenarnya gitu. Itu gampang. Tapi realitasnya seperti ini. Kita biar tahu, oh ini mazhabnya ini irfani, mazhab yang kasab-kasab, ada falsafi, ini mazhabnya sunni. Nah ini tentang perbedaan di masalah akhlak atau moral. Kemudian yang keempat, pemikiran atau ideologi filsafat. Nah, ini terjadi ya di kalangan muslim atau muslim dengan non muslim itu kan juga terjadi perselisihan seperti itu. Tentang misalnya karena perbedaan referensi ya, hakikat ilmu, ataupun ada yang karena dia ingin menyampaikan agama ini dengan agama-agama sebelumnya. Komparasi, ya, perbandingan agama mengambil ya dari non-Islam. Karena dianggap itu masih milah Ibrahim. Terjadi misalnya nanti mazhab-mazhab baru. Apa istilahnya? Fikih apa itu? Fikih apa yang pernah digagas oleh Jil itu? Ya kayak gitulah intinya. Ingin menyamakan atau menyatukan agama. Menseragamkan agama-agama samawi. Ya. Ya gerakan Islam Nusantara, gerakan liberal, itulah yang jelas bertentangan dengan pemikiran kita. Karena itu berasal dari filsafat. Wallahu alam, ini yang terjadi seperti itu, jenis-jenis atau macam perbedaan yang ada. Kemudian ikhwafillah rahimakumullah, kita perlu juga mengetahui arti khilaf dan ikhtilaf di kalangan ulama ya. Ada perbedaan dalam bahasa Arab antara khilaf dan ikhtilaf yang berkaitan langsung dengan macam-macam ciptaan atau hasil olah dari pikir manusia ya, pemikiran manusia. Kata khilaf dan ikhtilaf secara asal sama, yaitu maknanya adalah berselisih ya. Tapi dalam kamus lisan Arab, ikhtilafal amr illam yattafiqa, sesuatu disebut ikhtilaf ketika belum bisa bersatu atau bersepakat. Ya, setiap yang tidak sama bisa juga disebut dengan ikhtilaf, perbedaan. Sedangkan khilaf mempunyai makna lain, yaitu berlawanan atau berkebalikan, artinya lebih khusus daripada secara berbeda. Ini yang lanjutannya yang lebih jelas, yaitu realisasi kata khilaf dan ikhtilaf. Ada yang membedakannya. Khilaf ma la yastanidu ila dalil. Khilaf itu yang tidak punya dalil. Ya.
asal ngomong, ya, perbedaan yang tidak disandarkan pada dalil. Nah, ini berorientasi pada bid'ah. Ini khilaf. Nah, kali penggunaan para ulama ini ya, Imam Syatibi membedakan itu. Kalau ikhtilaf adalah ma yastanidu ila dalil, perbedaan yang didasarkan pada dalil. Ikhtilaf karena sebab tadi istimbat dalil. Mungkin contoh tentang sholat, sendekapnya seperti apa, ya, jahar dan khofi sirnya, basmalah misalnya, itu khilaf-khilaf yang ikhtilaf, disebut ikhtilaf. Kalau khilaf itu yang sudah, yang tidak ada dalilnya, itu khilaf. Ini sebagian ulama memberikan perbedaan seperti itu. Ya, di dalam kitab-kitab ya, khilaf ini bersumber daripada hawa nafsu. Kalau ikhtilaf bersumber pada ijtihad. Nah itu. Kalau khilaf orientasinya bid'ah, kalau ikhtilaf itu karena fiqhiyah tadi, furu'iyah. Tapi kalau khilaf ini bermuara dari bersumber dari nafsu, ya. Karena ego, karena mungkin statusnya, dia seorang profesor misalnya, dia seorang guru besar dan seterusnya, pimpinan sebuah jamaah yang besar jumlahnya misalnya, dia sembarangan aja mengucapkan pendapat, misalnya begitu. Ini khilaf. Tapi kalau ikhtilaf itu karena ijtihad, ya, dari ulama yang ini. Tapi ya kita bisa menggunakan keduanya dalam pengertian yang sama, yaitu perbedaan. Jadi secara detailnya kita biar tahu khilaf itu ya berbeda dengan ikhtilaf. Tapi kalau dalam pembicaraan sehari-hari diartikan sama. Nah, sekarang macam-macam ikhtilaf. Ikhtilaf tanawu, variasi, ya, dan khilaf tadad, kontradiksi. Khilaf tanawu ya hanya sekedar perbedaan bahasa dan pengungkapan saja. Intinya mereka sama dan maksud mereka sama, tujuannya sama, substansinya sama. Misalnya tafsir as-siratal mustaqim. Dan Al-Fatihah, berapa ahli tafsir menafsirkan, ada yang mengatakan Al-Quran, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjuki kami ke jalan yang lurus, itu adalah Al-Quran. Ada yang mengartikan ihdinas siratal mustaqim adalah Islam. Yang mengatakan as-sunnah, ini adalah mengatakan al-jamaah, hakikatnya sama, ya. Mau Al-Quran juga Islam, mau sunnah juga Islam, jamaah juga Islam. Jamaah tanpa Al-Quran juga nggak bisa, Islam tanpa Al-Quran juga nggak bisa. Ini khilaf tanawu. Atau dalam fikih yang tadi ada sama-sama ada dalilnya, seperti contoh yang terjadi pada zaman Rasulullah, para sahabat yang diperintahkan jangan kalian sholat asar kecuali di Bani Quraidah. La yusalliyanna ahadukum illa fi Bani Quraidah. Janganlah kalian sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Di tengah jalan, ya, sudah waktu asar. Kalau mereka ini tidak sholat di situ, nanti bisa ke Bani Quraidahnya sudah selesai sholat asar. Artinya itu habis waktu asar, sudah masuk maghrib atau isya bahkan. Kemudian di situ terjadi silang pendapat. Ada yang mengatakan ini perintah Rasulullah adalah supaya kita cepat. Kalau sudah waktunya sholat, ya kita sholat dulu. Tapi sekelompok sahabat yang lain tidak. Kita tidak akan sholat kecuali sudah sampai ke Bani Quraidah. Ya, ada yang sholat asar, ada yang langsung melanjutkan. Tapi sampai di Bani Quraidah sudah selesai waktu asar. Kembali kepada Rasulullah, mereka saling mengadukan itu dan Rasulullah diam saja. Membenarkan keduanya. Ini adalah khilaf yang memang sudah sunnatullah, akan terjadi seperti itu sampai hari kiamat. Ini karena yang pertama dia yang sholat asar ini memahami daripada substansinya, ya, bahwa kita itu harus cepat-cepat, ya sholat tetap waktunya. Yang satunya tekstual aja, ya kita kan diperintahkan untuk sholat asar di sana, walaupun sudah lewat waktunya, ya sholatnya di sana. Kalau ini misalnya salah, pasti Rasulullah juga akan
menegurnya. Nah, itulah kira-kira khilaf tanawu itu seperti itu. Ya. Khilaf yang karena variasi. Tapi ini kelihatannya juga bertentangan, sangat berat gitu kan. Sholat dengan nggak sholat, sholat di luar waktu sholat. Tapi begitulah realitanya seperti itu. Dan Rasulullah tidak menghukum keduanya, menghukumi keduanya. Ini ada takrir daripada Rasulullah SAW. Kemudian yang khilaf tadad, kontradiksi. Nah, ini khilaf yang benar-benar bertentangan dan tidak bisa dikombinasikan lagi. Nah, misalkan perbedaan masalah nikah mut'ah antara mazhab sunnah dengan syiah. Ya, muncul terus ini. Ya, Ana kemarin sedikit nyinggung tentang masalah kejadian di pondok itu, di suatu masjid ya, agak panas juga kan gitu. Jadi pondok tahfidz, ini kok terjadi seperti ini gimana Ustaz? Dari awal ini prosedurnya salah. Padahal wala taqrabuz zina. Wala taqrabul fawahish ma dhahara minha wa ma baton. Ini enggak diterapkan. Guru laki-laki dengan perempuan satu tempat, dengan murid perempuan satu tempat tanpa ada pemisah, tanpa ada pengawal. Saya juga mendengar kisah istrinya itu sangat patuh sama suaminya, jadi nggak pernah istilahnya mengotak-atik kondisi suaminya. Tahu-tahu sudah ditangkap. Bagaimana sudah anak lahir sekian itu juga nggak tahu, dianggap itu kecelakaan di luar. Nah, ini memang kewajibannya banyak sekali. Ini kewajiban tanggung jawab. Pemerintah juga punya kewajiban mestinya. Harus ada aturan. Departemen Agama yang memberikan izin tentang pesantren itu sudah harus punya pengawasan. Mutlak nggak boleh antara ini guru laki-laki atau dengan murid perempuan dalam satu bangunan. Walaupun dianggap itu masih anak-anak kecil. Gimana anak-anak kecil udah balik kok anak kecil. Ini tanggung jawab pemimpin pemerintah, tanggung jawab lingkungan juga. Kadang-kadang lingkungan itu masa bodoh, nggak mau tahu ada apa di sana seperti apa. Mungkin orang hanya senang membantu, ini anak yatim, bantu, tapi nggak pernah perhatian di dalam isinya seperti apa, nggak pernah mungkin nengok ke dalam. Ini terjadi ketertutupan seperti itu. Nah, jadi intinya bahwa setinggi apapun keilmuan seseorang yang katanya si fulan ini pinter ngaji, kitab kuning, pinter nahu dan seterusnya, bagi orang luar itu kan membuat, wow dia orang pinter. Tapi dia melakukan satu kesalahan, ikhtilat, itu sudah runtuh oleh setan. Sehingga mudah dijerumuskan perzinahan dan seterusnya ini. Naudzubillah. Maka jangan sekali-kali ya itu terjadi pada kita semuanya. Dan seandainya ada potensi terjadi seperti itu harus sudah diselesaikan dari awal. Ini enggak benar. Satu pesantren perempuan dibina laki-laki, kemudian dia tinggal di situ. Setan mudah sekali menggodanya dan banyak sekali kisah-kisah tentang hal itu ya. Dan hadisnya jelas, laki-laki dan perempuan yang berbeda, laki-laki perempuan yang bukan mahramnya, yang ketiganya setan. La haula wala quwata illa billah. Ini jelas khilaf yang taudot, khilaf kontradiksi dan harus ditolak. Perbedaan dengan ahlu sunnah mu'tazilah misalnya ini ya, perbedaan ditolak, tapi kalau untuk sampai menghukumi misalnya kafir dan itu di luar konteks kita, di luar peran kita sebagai dai. Kemudian ada yang mengistilahkan lain khilaf mu'tabar dan ghairu mu'tabar, yang dianggap dan yang tidak dianggap. Sebenarnya hampir sama tanawu dengan tadad. Ya. Dalam artian masing-masing punya dalil, ini yang mu'tabar, yang ghairu mu'tabar yang enggak punya
dalil. Nah, kemudian juga ada yang mengatakan ini adalah khilaf makbul dan ghairu makbul. Dan itu misalnya kalau kita ada sholat tarawih 11, 23, ya itu khilaf itu sampai hari kiamat tetap masih ada. Buktinya di Masjidil Haram juga 23 kan gitu. Di Masjid Nabawi juga begitu. Ya, kalau kita pertentangan itu nggak ada gunanya. Nah, ini muktabar. Muktabar. Yang ghairu muktabar itu ya seperti mut'ah, seperti nikah kontrak. Kemudian juga yang ya intinya yang nggak berdalil lah. Sama ini contohnya ya. Jadi ini yang lebih dahsyat lagi, Syiah mengatakan bahwa mayoritas sahabat sudah kafir semenjak Rasulullah meninggal. Tinggal beberapa orang saja misalnya. Iya. Dan ini yang dekat-dekat sini orang dari Indramayu yang kemarin ceramah itu ya, yang tentang toleransi ya, bukan moderasi, lebih lagi ya. Itu kan sampai mengatakan begitu dia, meyakini seperti itu. Nah, ini sangat meracuni sekali ya. Tapi ya dia semakin bebas saja, semakin banyak pengikutnya, followernya. Ya, di YouTube-nya banyak sekali keanehan-keanehan, tapi nggak ada yang bisa menyentuh dia. Nah, ini dajjal akhir zaman begitu. Naudzubillah. Nah, kenapa? Sebab terjadinya perbedaan ini atau ikhtilaf ini, ya perbedaan pendapat ini terjadi karena tadi nggak adanya dalil yang qat'i, yang subutud dilalah, yang jelas. Karena masih dhonniut dilalah, masih dhonni, bukan yang mutlak, bukan yang subut, yang jelas, yang qat'i. Nah, ini biasanya karena perbedaan misalnya riwayat hadis ini sahih, hasan atau dhaif. Kemudian apakah berdalil dengan hadis dhaif itu boleh dalam fadhailul amal misalnya. Nah, ini juga terjadi khilaf itu sebab karena itu. Jadi pendalilan atau sumber dalil ya. Kemudian yang kedua penafsirannya. Ya. Kemudian bagaimana mengkompromikan misalnya dengan am dengan khos ya. Bagaimana mentarjih ya. Makanya di DPP Muhammadiyah itu ada Dewan Tarjih, Majelis Tarjih. Tarjihnya NU berbeda tarjihnya dengan Muhammadiyah misalnya. Ini mungkin terjadi. Ini karena perbedaan cara menafsirkan sebuah dalil. Kemudian perbedaan sumbernya. Ya. Ada maslahah mursalah, ada nas dan lain sebagainya. Tentang kias pun bisa terjadi perbedaan. Perbedaan pendapat akibat perbedaan tempat, situasi dan kondisi. Imam Syafi'i memiliki dua mazhab. Mazhab qadim waktu beliau masih di Baghdad ya. Di Basrah dan di Kufah, pokoknya di Baghdad. Kemudian ada mazhab yang jadid ketika beliau di Mesir. Karena terjadi perbedaan tempat, situasi dan kondisi. Nah, ini juga bisa menyebabkan perbedaan pendapat. Ada lafadz Al-Quran dan hadis yang memiliki multi makna, mustarak. Seperti kata kuru dalam surat Al-Baqarah itu, salah satu kuru, apakah ini suci atau bimakna tuhur, suci, atau bimakna haid. Perbedaan ini bisa menyebabkan panjangnya waktu iddah. 3 bulan atau lebih ya, gitu. Kemudian adanya perbedaan menentukan am dan khas, ya, mutlak muqayyad, mujmal mubayyan dan lain sebagainya. Ini semuanya perbedaan cara terjadi karena mungkin perbedaan lafadz, karena perbedaan menafsirkan sumber dan sebagainya,
mutlak mungkin terjadi, seperti juga nanti yang akan kita pelajari. Mudah-mudahan kita lebih nanti dapat ilmu yang baru tentang NLP, tentang apa lagi ya, hipnosis. Karena nanti di dalam buku, saya sekilas baca ini buku ini, ini judul Arabnya ini Majmu'ul Fatawa ini. Contoh misalnya sebagian kita pernah memposting misalnya ini. Ditanyakan di sini,